Saudara-saudari yang terkasih, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan tentang firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan tentang pemberitaan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswa STT Abdi Sabda Medan. Sekarang saya duduk di semester 6 tingkat 3. Saya bernama Fifdestilin Boru Simatupang. Demikianlah perkenalan singkat yang boleh kami sampaikan untuk kita. Marilah kita kembali pada pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan khotbah pada saat ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 31. Demikian dikatakan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia tidak memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman yang dapat kita bacakan pada khotbah kali ini. Nah, saudara-saudari, Yesaya ini adalah seorang yang dipanggil Allah untuk melakukan tugas yang kalau manusia biasa memikirkan, tugas ini adalah tugas yang cukup berat. Bagaimana tidak? Yesaya diberikan Allah tugas atau panggilan untuk menyampaikan pemberitaan kebenaran firman kepada bangsa yang tegar tengkuk, kepada bangsa yang keras hati, kepada bangsa yang sudah selayaknya dan akan mendapat hukuman. Kepada bangsa seperti itulah Allah mengutus Yesaya. Tetapi di tengah-tengah rencana penghukuman yang ingin disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel yang keras kepala itu, Allah masih memperlihatkan kasih-Nya yang besar kepada bangsa Israel. Ini dapat kita lihat di dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Nah,
Dalam nats khotbah kita pada saat ini yang terambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 ini, Yesaya ingin memperlihatkan bagaimana Allah menyatakan kemahakuasaannya. Yesaya menggambarkan bagaimana Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Kalau kita lihat, saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-24, ada beberapa hal yang dapat kita lihat di sana menunjukkan kemahakuasaan Allah itu. Yang pertama, kita dapat melihat di ayat 22 dikatakan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Di sini dikatakan penduduknya seperti belalang. Saudara-saudari, belalang ini adalah gambaran manusia yang penuh dengan kelemahan. Itu dapat kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 33. Nah, belalang juga adalah gambaran manusia yang rapuh dan terpisah dari Allah. Ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 109 ayat 23. Nah, gambaran manusia yang perusak dan juga gambaran manusia yang penuh dengan keberdosaan. Tetapi di tengah-tengah kelemahan manusia itu, di tengah-tengah keberdosaan manusia itu, Allah bertahta dan Allah berkuasa. Ini adalah salah satu gambaran tentang kemahakuasaan Allah. Nah, kemudian lagi kita dapat melihat di ayat selanjutnya dikatakan, Dia membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Artinya, manusia-manusia yang dianggap sebagai petinggi, para pembesar-pembesar, para penguasa-penguasa, menjadi tidak ada artinya apabila diperhadapkan dengan Allah. Apa yang dapat kita lihat di dalam firman ini? Bahwa tidak ada manusia yang mampu mengatasi kuasa Allah itu. Tidak ada manusia yang mampu menyaingi kekuasaan Allah itu. Nah, kemudian saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesaya menggambarkan bagaimana Allah begitu berkuasa, kemudian Yesaya memperlihatkan kepada kita bagaimana manusia itu berbanding terbalik dari kekuasaan Allah. Manusia itu begitu lemah. Manusia itu penuh dengan kelemahan dan keberdosaan. Dari mana hal itu dapat kita lihat? Mengapa kita dapat menyimpulkan bahwa manusia itu adalah manusia yang lemah? Kita bisa melihat di dalam ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Di sana diperlihatkan manusia yang berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Manusia merasa bahwa hidupnya tersembunyi dari Tuhan. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, makna kata tersembunyi ini artinya adalah manusia itu merasa bahwa Allah tidak menolong dia. Manusia itu merasa bahwa hidupnya itu benar-benar tidak diperhatikan oleh Allah. Allah menjauhkan dirinya dari manusia. Itulah anggapan yang ada di dalam diri manusia. Mengapa ada anggapan seperti itu? Karena manusia itu lemah dan terbatas. Dia gagal memahami rencana Allah di dalam kehidupannya. Karena kegagalan manusia memahami rencana Allah itulah yang menyebabkan manusia mengambil kesimpulan bahwa Allah jauh dan meninggalkan dirinya. Kalau kita lihat lebih dalam, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya bukan Allah yang meninggalkan manusia. Bukan Allah yang bersembunyi dari manusia. Tetapi manusialah yang tidak mampu menyelami karya Allah di dalam hidupnya. Itulah mengapa dikatakan manusia itu lemah dan terbatas. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat 28. Dikatakan bahwa, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi
dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Di sana disampaikan bahwa pengertian Allah itu tidak terduga. Manusia tidak mampu menjangkau apa yang menjadi rencana Allah. Jadi tidak dapat kita bandingkan antara Allah dan manusia. Di awal tadi kita telah diingatkan bahwa Allah itu penuh dengan kemahakuasaan. Pada saat ini kita diingatkan bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Kira-kira apakah tujuan dari penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Yesaya ini? Barangkali kita dapat melihat lebih jauh lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Menarik apa yang disampaikan di dalam ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah yang ingin disampaikan dan inilah penekanannya. Bahwa ternyata Allah yang Maha Kuasa itu sekaligus juga adalah Allah yang pengasih. Dia mampu memperlihatkan kekuasaannya, tetapi bukan menjauhkan diri dari manusia, tetapi justru Allah hadir di tengah-tengah kelemahan manusia. Dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudari yang terkasih, yang perlu bagi kita adalah menanti-nantikan Tuhan ini bukanlah tindakan yang pasif. Artinya, apabila dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini menanti-nantikan Tuhan, bukan berarti kita menanti-nantikan Tuhan dengan hanya menunggu saja. Tetapi di dalam penantian itu, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Di dalam penantian itu, kita menyadari tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi, jika dikatakan di sini menanti-nantikan Tuhan, bukan berarti kita diam saja, tetapi kita menghidupi apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu sebagai orang percaya, hidup berkenan di hadapan Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan dibuat Tuhan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi walaupun manusia itu memiliki banyak kelemahan, dan kalau kita lihat seperti tidak mungkin kita datang menghadap Tuhan dengan segala kelemahan kita, tetapi ternyata Allah yang Maha Kuasa itu juga adalah Allah yang pengasih. Dengan kasih-Nya itu, Ia melihat kita. Dengan catatan, kita mau menanti-nantikan Dia dengan hidup di dalam perintah-perintah-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui nats ini kita diingatkan kembali. Kita diingatkan bahwa ternyata Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah kita itu. Maka kita diajar untuk bersyukur akan hal itu. Dan juga kita disadarkan kembali bahwa ternyata kita adalah manusia yang lemah, yang harus sepenuhnya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dewasa ini banyak sekali orang yang merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Ada banyak orang yang merasa bahwa di tengah-tengah pergumulan hidupnya Tuhan meninggalkan dia. Melalui pemberitaan khotbah ini, barangkali kita dapat mengintrospeksi diri kita. Saya adalah manusia yang lemah, maka saya harus berusaha untuk melihat apa rencana Tuhan di balik pergumulan hidup yang kami alami. Bukan langsung
menghakimi Tuhan, bukan langsung berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan, Allah tidak memperhatikanku, Allah menjauhkan diri dariku. Tetapi mari melihat apa rencana Tuhan di balik pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan juga melalui ayat 31 telah jelas bagi kita bahwa Tuhan menjanjikan penyertaannya. Jadi persoalannya adalah bukan apakah Tuhan menyertai atau tidak, tetapi apakah hati kita, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Karena apabila hidup kita telah menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan seperti yang diumpamakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi. Maka dengan itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita senantiasa menyadari kemahakuasaan Allah itu. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah kita itu, maka senantiasalah berpengharapan kepada Tuhan. Hiduplah di dalam penyerahan diri kepada Allah yang maha kuasa dan penuh kasih itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali melalui pemberitaan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan Engkau juga mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu dan senantiasa berpengharapan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.